Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad qabla kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 'inda kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ba'da kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 'adad al-asma'i wal absar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 'adad ma wasi'ahu 'ilmullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Para ulama, para hadirin, para hadirat, para ustaz, akramakumullah, rahimakumullah, yang kami hormati, yang kami muliakan. Malam ini kita duduk bersama-sama di masjid yang mulia, di majelis yang begitu istimewa. Kita akan merenung sesaat, berpikir bagaimana saya ini bisa memiliki keluarga yang sukses, memiliki keluarga yang bahagia, memiliki keluarga yang menyenangkan. Itulah cita-cita semua manusia. Mulai manusia yang paling buruk di dunia, preman-preman pun dia pengen punya keluarga yang bahagia. Sejelek-jeleknya preman, dia pengen anaknya sukses. Sejelek-jeleknya manusia, dia nggak pengen anaknya itu hancur. Dia pengen anaknya lebih bagus daripada dia. Itulah fitrah normalnya manusia. Maka orang yang paling jelek, orang yang biasa, orang yang soleh, orang yang sangat soleh, bahkan para nabi, para rasul, di antara doa mereka minta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kepada saya anak dan istri yang menjadi penyayang
menyejuk hati. Melihat mereka saja, melihat saja itu pegel, linu semua hilang semua saking senangnya. Kalau anak yang menyejukkan hati itu gimana? Obat segala penyakit. Dulu Mbah saya yang keberapa, Kiai Haji Siddiq, itu nikah umur 40 tahun. Ketika beliau nikah itu rambutnya sudah putih semua. Nikah nggak sampai setahun ubannya berubah jadi hitam semua. Itu namanya istrinya qurrata a'yun, melihat rambut yang uban menjadi hitam. Tetapi kebanyakan manusia kebalikannya. Dulu mukanya seger saat masih jomblo, ketawa, gak ada masalah santri-santri. Kalau sudah mulai menikah, berkerut semua tubuhnya. Yang rambutnya putih, yang hitam menjadi putih. Umur 35 sudah mulai pegel-pegel, tiba-tiba kena stroke. Masya Allah. Karena istrinya pandai bayan, pandai ceramah. Suaminya di masjid sudah diceramai, di rumah diceramai lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga itu perkara yang sangat penting. Allah perintahkan khusus, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, yang pertama paling penting selamatkan dirimu dulu dari neraka. Setelah dirimu, selamatkan keluarga. Kita ini diperintah oleh Allah untuk berdakwah, ngurus orang, di mana umatku kembali kepada agama. Ya, kita diperintahkan gimana orang-orang yang maksiat menjadi taat. Benar. Tetapi perintah yang sangat penting yang gak boleh kita lupakan, kita menyelamatkan anak istri kita jangan sampai masuk neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah menceritakan ada 4 keluarga. Keluarga yang pertama ini suaminya istimewa. Bukan hanya istimewa, tapi istimewanya manusia, Nabi dan Rasul. Tetapi dia punya istri yang jeleknya itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suaminya walinya Allah, kekasihnya Allah, istrinya musuhnya Allah. Dalam Al-Quran, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma. Allah menceritakan ada 2 wanita yang suaminya soleh, takwa, Nabi, Rasul, masuk 25 Rasul. Ceritanya penuh dalam Al-Quran. Bahkan yang satu ulul azmi minar rusul, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut, Masya Allah, Nabi yang sangat tinggi derajatnya. Serendah-rendahnya Nabi tidak bisa dikejar derajatnya oleh setinggi-tingginya sahabat. Sayyidina Abu Bakar yang begitu tinggi tidak bisa mengejar serendah-rendahnya Nabi. Lah Nabi Nuh itu bukan serendahnya Nabi, setinggi-tingginya Nabi yang 5 itu. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim. Punya istri musuhnya Allah. Istrinya itu fakhanatahuma, suaminya ngajak kepada agama, istrinya mengkhianati suaminya. Suaminya ngajak orang ke neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya bagaimana? Salah satu anaknya Nabi Nuh, bukan semua, salah satu anaknya Nabi Nuh ada yang gak beriman, namanya Kan'an. Maka para ulama mengatakan, kalau orang itu ingin punya anak yang soleh, solehah, takwa, alim, sangat berpengaruh
dengan ibunya. Kalau orang itu bapaknya agak preman-preman dikit aja, jangan banyak-banyak. Tetapi ibunya solehah, nanti akan mengeluarkan anak yang istimewa. Tapi kalau bapaknya itu waliullah, bapaknya soleh, takwa, alim, kalau ibunya enggak solehah, biasanya anaknya itu banyak yang nakal. Maka santri putri itu penting. Itulah pondok pertama bagi seorang anak. Maka santri putri jangan dibilang ini santri putri jadi ibu rumah tangga aja nggak perlu alim. Ini cuma bagian masak, sepintar-pintarnya perempuan bagian masak. Tidak. Ulama-ulama yang besar, tokoh-tokoh agama, pendidikan pertama dari ibunya. Kalau ibunya tamatan daurah, tamatan tahasus, hafizah, akan mengeluarkan ulama-ulama, insyaallah. Maka nanti kalau anak perempuannya ingin pulang, jangan boleh sampai lulus, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang kedua kebalikannya. Suaminya musuhnya Allah, bahkan makhluk terjelek di dunia. Tapi istrinya solehah, betul kebalikannya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Suaminya sejelek-jeleknya manusia, namanya Fir'aun. Fir'aun itu saking jeleknya, bumi pun gak mau terima, lautan pun gak mau terima, sehingga jasadnya masih ada di Mesir sana. Bisa dilihat, sudah ribuan tahun bisa dilihat jasadnya itu. Orang yang sejelek itu punya istri solehahnya, Masya Allah. Saking solehahnya, namanya Siti Asyah. Nanti istrinya Fir'aun akan dijadikan oleh Allah hadiah untuk dia, dijadikan sebagai istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Fir'aun itu punya istri yang solehah. Di tengah-tengah kerajaan Fir'aun, di tengah kemungkaran, di tengah fitnah, di tengah kekafiran, bahkan suaminya pimpinannya orang kafir, tapi imannya sedikit pun gak bergoyah. Itu Sayyidah Asiyah imra'atu Fir'aun. Kata para ulama, itu Fir'aun itu gak pernah bisa mukuli istrinya. Setiap mau nyentuh istrinya, nyentuh sudah bagus. Suci dunia, nanti disiapkan untuk menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhirat nanti akan ada pengumuman. Malaikat-malaikat itu akan datang ke surga-surga kita, insya Allah. Kita harus betul ahli surga yang sedang mampir di bumi. Nanti malaikat itu akan ketuk pintu surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya malaikat. Ayo keluar. Jangan keluaran terus. Ada apa? Ini ada acara besar, walimahannya Nabi dengan Siti Asyah. Nanti insyaallah di depan kita bareng-bareng nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kebalikannya. Suaminya musuhnya Allah, istrinya orang solehah. Lalu yang ketiga, ini keluarga percontohan terburuk. Suaminya musuhnya Allah, istrinya musuhnya Allah. Ini betul-betul nih, Allah ciptakan satu contoh keluarga yang neraka bareng, jahanam bareng, disiksa bareng, kerjasama musuh Nabi bareng, yaitu Abu Lahab dan istrinya Abu Lahab. Saya selalu data Lahab wa ma'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab ini pasti akan masuk neraka. Wa ma'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, yang sukanya menebar fitnah. Jadi perempuan itu, Masya Allah, kalau sudah ngomongan luar biasa, pinternya itu luar biasa. Maka beritanya itu A dari Z. Kalau suruh membuat berita palsu itu pinter.
Maka kalau perempuan itu bisa dimanfaatkan jadi ahli dakwah, Islam tersebar seluruh dunia. Makanya perempuan diajari hadis, diajari ilmu agama. Karena dasarnya mereka itu ahli bayat, ahli ceramah semua. Tapi kalau mereka nggak punya agama, segala kemaksiatan akan disebarkan oleh perempuan tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keluarga yang begitu buruk. Yang keempat, ini keluarga idaman. Insya Allah kita dapat citraannya. Yaitu keluarga Rasulullah SAW dan keluarganya Nabi Ibrahim. Suaminya istimewa, istrinya istimewa, anaknya istimewa, cucunya istimewa. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, Nabi dan Rasul, punya anak Nabi Ishak, Nabi dan Rasul, punya cucu Nabi Yakub, Nabi dan Rasul, punya cicit Nabi Yusuf, Nabi dan Rasul, dan seluruh Nabi setelahnya itu adalah cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai puncaknya Nabi yang terhebat, yang termulia, yang teristimewa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ada orang bertanya, keluarganya Nabi Muhammad dengan keluarga Nabi Ibrahim hebat mana? Hebat mana? Ayo, berani gak? Bilang Nabi Ibrahim gak berani. Bilang Nabi Muhammad bagaimana? Maka sebagian mengatakan masih hebat keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena dalam keluarga Nabi Ibrahim ada Nabi Muhammad. Siapa yang punya cucu Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim. Maka tidak bisa disaingi Nabi Ibrahim dalam satu segi. Karena Nabi Ibrahim itu punya anak cucu namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita teliti di seluruh dunia asbab hidayah yang besar-besar, ini ada hubungan dengan keluarga Nabi Ibrahim. Kita lihat ada orang yang hebat namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kalau makan ayam sisa tulangnya ditunjuk, bismillah, langsung bangun, ayamnya hidup lagi. Nanti dimakan lagi tinggal tulang, bismillah, bangun lagi. Maka seumur hidup cukup satu ayam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu keturunan Sayyidina Hasan, keturunan Rasulullah SAW, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada lagi Syekh Bahabuddin Naqsyabandi, yang di mana-mana ada tarekat namanya Naqsyabandiyah. Syekh Bahabuddin itu tinggalnya di sana, di Uzbek, di Bukhara, di Uzbekistan. Kemarin saya ziarah ke makam beliau. Masya Allah, itu walinya itu punya karomah seperti mukjizatnya Nabi Isa. Karomahnya Syekh Bahabuddin itu mirip dengan mukjizatnya Nabi Isa. Beliau itu zikirnya Allah. Maka tiba-tiba ada orang hantar makanan kayak begini. Tengah-tengah beliau zikir, hantar makanan. Maka saya Bahabuddin, siapa ini orang zikir ganggu aja, mati, langsung meninggal. Maka beliau zikir lagi, Allah. Setelah seminggu tercium bau busuk. Bau busuk apa ini? Oh, ada orang di sini jadi bangkai, ganggu aja baumu, hidup lagi. Jadi bukan mematikan dan menghidupkan. Syekh Bahabuddin Naqsyabandi. Itu setelah diteliti, ternyata nasabnya Al-Husaini, cucunya Rasulullah SAW, cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus di Indonesia ada namanya Wali Songo, diteliti, ternyata Wali Songo juga cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti di akhir zaman yang ditunggu oleh semua orang ada Nabi Isa dan Imam Mahdi. Dua yang nunggu huru hara akhir zaman itu Nabi Isa dan Imam Mahdi. Imam Mahdi ini al-Muntawar yang ditunggu di mana-mana. Sampai sekarang marah orang ngaku Imam Mahdi. Saya kemarin di sana Sulawesi, di Ternate. Kata orang Ternate, Imam Mahdi nanti akan
keluar dari Ternate. Masya Allah. Saya pernah datang juga di Blora. Atau lama sana Imam Mahdi mau datang dari Blora. Ya Allah. Nanti dari Riau juga nanti. Dari SKPF ngaku Imam Mahdi. Sudah ada dari tetangganya Riau, dari Jambi ngaku Imam Mahdi. Di Mekah ada orang Jambi, wajahnya udah ganteng, kok pede gitu. Udah gak ganteng, gak meyakinkan. Dia ngajak temannya ada 10, diajak umroh bareng. Dia baca di buku Imam Mahdi nanti dibayar oleh 10 wali. Maka dia ngangkat temannya sebagai wali untuk ngangkat dia jadi Imam Mahdi. Di samping Ka'bah, tengah-tengah orang tua rame itu. Tiba-tiba temannya bilang, ini loh Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu ternyata dari Jambi. Orang Indonesia gak malu sih, orang Indonesia, Masya Allah. CPD nih. Maka Imam Mahdi kalau sudah diteriak, ada di YouTube juga ada. Bagi presiden-presiden seluruh dunia, presiden Amerika, presiden Indonesia, Perdana Menteri Malaysia, hendaknya dia baiat kepada saya sekarang. Kalau enggak, Allah akan hancurkan dia. Belum selesai baiatnya, deklarasinya belum selesai, ditangkap polisi masuk penjara. Imam Mahdi kok kalahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu nanti yang akan menguasai dunia, ternyata keturunan Sayyidina Hasan Al-Hasani, keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Ismail. Setelah Imam Mahdi datang Nabi Isa keturunan Nabi Ishaq. Berarti yang mimpin huru-hara akhir zaman itu keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Dua putra Ibrahim. Ini jalan terus Nasrul Hidayah sampai detik-detik mau kiamat yang mimpin dua putra Nabi Ibrahim, yaitu Imam Mahdi dan Nabi Isa. Barokahnya itu gak ada habis-habisnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam salat kita diperintahkan wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Ya Allah, keluarga Nabi Muhammad ini ya Allah, berkahi sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Nabi Ibrahim. Maka kita habis salat doa, ya Allah, berilah saya ini cipratan keberkahan keluarga Nabi Ibrahim. Insyaallah. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu begitu istimewa keluarganya itu kenapa? Kuncinya apa? Yang paling penting itu kuncinya. Yang pertama, Nabi Ibrahim ini orang yang paling banyak doakan anak cucu. Semua Nabi itu doakan anak cucu. Kalau Nabi Ibrahim itu doakan anak cucu sejak beliau masih muda. Jadi doakan anak itu bukan setelah anaknya nakal, ya Allah, anakku gimana ya Allah, bukan. Sejak anak-anak. Nabi Ibrahim itu doa, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, minta anak soleh ya Allah. Itu minta ketika beliau tengah-tengah dakwah dengan Namrud, masih jomblo, masih muda, sudah minta anak soleh. Makanya santri-santri kalau minta anak soleh, jangan minta istri soleha. Kalau minta istri soleha masih kecil, belum waktunya minta istri. Kalau orang minta anak soleh, otomatis anak soleh akan keluar dari istri soleha. Itu namanya permintaan yang beretika. Ya Allah, minta anak soleh ya Allah. Maksudnya minta istri soleha. Kalau istrinya belum soleha, gimana? Disolehkan. Kalau sudah nggak bisa, ya nggak tahu. Hadirin, ada itu ya soalnya ini. Disolat dari perempuan sana, bahaya ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim oleh Allah itu dijadikan imam bagi manusia. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Nabi Ibrahim itu punya kelebihan. Kalau diperintah oleh Allah bukan dikerjakan saja, tapi dikerjakan dengan sempurna,
fa'atammahu. Diperintahkan sholat, sholatnya disempurnakan. Diperintahkan tinggalkan anak istrinya, ditinggalkan dengan sempurna. Diperintahkan tawakal, tawakalnya sempurna. Sampai di tengah api malaikat datang. Wahai Nabi Allah, saya malaikat hujan. Gimana saya datangkan hujan? Kamu makhluk, saya makhluk, gak butuh kamu. Datang malaikat gunung, ya Nabi Allah, saya bawa gunung, saya timpakan di Namrud biar hancur semua apinya mati. Kamu makhluk, saya makhluk, gak butuh kamu. Datang malaikat angin, ditolak semua. Sampai Allah berfirman, Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan api sendiri untuk menjadi dingin. Jadi tawakalnya itu gak nanggung-nanggung. Allah, ya Allah. Malaikat pun makhluk, semua makhluk. Allah, ya Allah. Fa'atammahu. Anaknya pun disembelih. Fa'atammahu. Maka setelah disempurnakan, perintah disempurnakan, perintah disempurnakan, maka kalau orang itu ingin punya anak soleh, biasakan menyempurnakan perintah. Kalau sholat, disempurnakan sholatnya. Sebelum waktunya, sebelum qomat sudah datang ke masjid. Sunnah-sunnah qobliyahnya disempurnakan, ba'diyahnya disempurnakan, zikirnya disempurnakan. Orang yang seperti ini anaknya istimewa. Tapi kalau orang sukanya korting, kalau agama di korting, sholat diambil wajibnya saja, itu pun diambil di akhir waktu menjelang habis. Itu pun di korting, kan gak wajib jamaah, dia sendiri sholatnya, semua di korting. Zikir diambil yang paling sedikit, gak wajib aja kok. Diambil yang wajibnya, itu pun wajibnya dikorting lagi. Biasanya anaknya kurang soleh. Maka kita ini ingin punya anak istimewa, istri istimewa, kita biasakan fa'atammahu. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, semua perintahku kamu kerjakan dengan sempurna semua. Maka kamu saya kasih hadiah. Ja'iluka lin-nasi imama. Bukan untuk orang Islam. Nabi Ibrahim itu imam bagi manusia. Maka Nabi Ibrahim oleh orang Islam diakui, oleh orang Yahudi diakui, bahkan oleh orang Kristen pun diakui, oleh banyak agama, Buddha pun ada. Namanya apa itu? Itulah Nabi Ibrahim, diakui oleh semua bangsa. Ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Nabi Ibrahim dapat derajat yang begitu tinggi, apa beliau senang saja? Enggak, beliau senang. Tapi beliau mengatakan, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, yang jadi imam jangan saya aja ya Allah, anak cucu saya juga. Makanya kalau orang itu pengen istimewa, jangan dilepaskan doa anak itu. Ya Allah, saya minta rezeki untuk saya dan anakku. Ya Allah, saya minta takwa saya dan anakku. Ya Allah, saya minta menjadi orang yang hebat saya dan anakku. Karena Nabi Ibrahim tidak pernah melepaskan anaknya dari doanya. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, yang jadi imam jangan saya aja ya Allah, anakku juga. Maka Allah berfirman, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Wahai Ibrahim, cucumu, anak cucumu akan saya jadikan tokoh-tokoh agama, pimpinan-pimpinan, orang-orang istimewa, penakluk-penakluk dunia. Tetapi janjiku ini tidak berlaku untuk cucumu yang zalim, wahai Ibrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya bagaimana dari cerita ini? Maknanya orang yang anaknya istimewa itu gampangnya doakannya itu habis-habisan. Bukan doakan setahun sekali, bukan. Memang ayahnya itu memikir betul, nangisi anaknya betul. Karena doa orang tua itu doa yang sangat dibutuhkan oleh anaknya. Ada seseorang datang kepada seorang wali namanya Syekh Abu Bakar.
Yang wali tadi saking hebatnya walinya, orang nggak perlu minta air kepada dia, nyebut namanya saja dan sakit sembuh. Maka dia bawa anak. Banyak orang bawa anak kepada ulama. Dia bawa, Tuan Syekh, anak saya dipegang ubun-ubunnya, didoakan jadi orang soleh, orang takwa. Maka ulama tadi bilang, doanya ulama penting, doanya waliullah penting, doanya orang yang dekat kepada Allah, orang soleh penting. Tetapi doanya orang tua lebih penting daripada itu. Doanya orang tua, kata beliau, doamu kepada anakmu itu kekuatannya seperti doanya orang yang sama dengan saya 70. Makanya doanya orang tua itu penting. Anak itu didoakan yang bagus-bagus. Jangan dibilang anak saya itu nakal, betul nanti. Kau itu bodoh betulan. Kalau anaknya yang bodoh yang susah orang tuanya. Kalau itu nakal betulan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Imamul Haramain Abdurrahman As-Sudais yang Imam Madinah dan Imam Masjidil Haram, sekarang bukan Imamul Haramain, Imamul Haramain. Imamnya seluruh imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu kecilnya nakalnya Masya Allah. Di masjid ganggu orang, di rumah ganggu orang. Sampai ibunya itu gak kuat, nakalnya aneh, diusir dari rumah. Pergi, jangan pulang lagi. Jadilah kamu imamnya Masjidil Haram. Akhirnya pergi, ngaji, suaranya bagus, Allah pilih jadi imamnya Masjidil Haram. Makanya doanya orang tua itu hati-hati. Kita tahu Konstantinopel, Istanbul sekarang di Turki, itu ditaklukkan oleh ribuan orang soleh, ribuan orang takwa. Sahabat pun berusaha menaklukkan Konstantin. Abu Ayyub menaklukkan, gak berhasil. Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah gak berhasil. Turki Utsmani awalnya gak berhasil. Sampai yang berhasil itu Muhammad Al-Fatih, anak yang masih muda, umurnya 21 atau 19 tahun, 21 tahun atau 20 tahun. Kenapa dia bisa menaklukkan Konstantin anak muda? Padahal Konstantin itu bentengnya tidak bisa dijebol oleh apapun. Itu bapaknya Muhammad Al-Fatih. Sejak Muhammad Al-Fatih masih kecil, ditunjuk Muhammad Al-Fatih, kamulah yang akan menaklukkan Konstantin. Terus Konstantin hanya bisa takluk di tangan kamu, di tangan kamu, di tangan kamu. Akhirnya anaknya itu masuk otaknya, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Doanya orang tua diamini malaikat. Akhirnya Konstantin bertunduk sampai sekarang jadi negara Islam. Kita tahu Yerusalem, Yerusalem itu susah sekali ditaklukkan Palestina. Diambil orang Yahudi terus susah dipertahankan Palestina itu. Dikuasai orang Islam, diambil Yahudi lagi, dikuasai, diambil Yahudi lagi. Zaman Sayyidina Umar dikuasai, habis itu diambil lagi. Salah satu penakluk Yerusalem yaitu Syekh Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang yang begitu hebat, Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa dia bisa menaklukkan? Karena tadi ditunjuk oleh ibunya, nah kamu yang bisa tunjukkan Yerusalem. Makanya orang tua itu punya cita-cita yang besar. Nah, kamulah orang alim, kamulah orang takwa, kamulah yang akan hafal Bukhari itu ya kamu. Yang nanti akan membuat beliau terang benerang itu kamu. Nah, insya Allah nanti anak yang menjadi orang hebat. Kalau orang tuanya sudah kecil hatinya, lah bapak itu ya penjual siomay, nanti kamu teruskan ya. Namanya anak itu gak jauh dari orang tuanya. Namanya buah itu gak jauh dari pohonnya jatuhnya. Kalau bapak kayak begini, ya kamu ya kayak begini, gak jauh lah. Ini namanya ayah dan orang tua yang tidak punya cita-cita. Kebanyakan sahabat itu bapaknya orang kafir. Imam Bukhari itu kakeknya apa buyutnya Barisah itu belum Islam, tapi punya cicit, punya
Al-Imam Al-Bukhari. Itu anaknya dari darah orang kafir. Apalagi kita orang Islam. Kadang-kadang setan itu menanamkan dalam hati orang tua itu putus asa. Al-waladu sirru abi. Namanya anak itu yang mirip bapaknya, ya gak jauh lah berarti. Ini namanya orang yang gak khusnudon. Makanya orang-orang yang ayahnya itu punya greget yang lebih, itu insya Allah anaknya berhasil. Insya Allah anak kita berhasil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tua harus banyak waktu. Bukan punya waktu, banyak waktu untuk doakan anak. Jangan doakan anak hanya dikit, banyak waktu. Sesekali atau seringkali di puasa Senin, Kamis, untuk apa? Ini saya puasa niatnya untuk anak cucu, biar jadi orang takwa, biar asbab hidayah di seluruh alam. Insya Allah. Yang kedua, yang gak kalah pentingnya, anak-anak yang soleh akan keluar dari seorang orang tua, dua orang tua, dari ayah dan ibu yang hatinya ada cinta kepada orang soleh. Maka Nabi Ibrahim itu doanya apa? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, saya minta anak yang termasuk golongan orang soleh. Kata para ahli tafsir, kenapa Nabi Ibrahim doa seperti itu? Karena Nabi Ibrahim dalam hatinya cinta Nabi Nuh, cinta Nabi Adam, cinta Nabi Idris. Maka Nabi doa, ya Allah, saya minta anak yang kayak mereka, ya Allah. Maka anak-anak yang istimewa keluar dari orang tua yang dalam hatinya ada cinta kepada orang soleh. Maka dulu satu ulama beliau mengatakan, orang yang hatinya cinta kepada orang soleh, maka dia ini akan punya anak cucu yang soleh. Kalau orang hatinya ada benci dan gak suka dengan orang soleh, maka dia akan susah punya anak yang soleh, walaupun dia sendiri orang soleh. Walaupun dia kiai, walaupun dia ulama, tapi kalau hatinya kok gak senang dengan orang soleh, nanti anaknya susah jadi orang soleh. Wow. Maka mahabbah kepada orang soleh itu kunci untuk menjadikan anak kita orang istimewa. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Kita akan doa bersama-sama. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa anak istri kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa saudara kami ya Allah. Dosa umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami anak yang saleh ya Allah, anak yang takwa ya Allah, anak yang alim ya Allah, anak yang da'i ya Allah, anak yang menggembirakan kami ketika di dunia ya Allah, menyejukkan kubur kami ketika di kubur ya Allah, temani kami di sirat, nyafaati kami, menuntun kami ke surga Firdaus, meningkatkan derajat kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari anak-anak yang ya Allah, anak-anak yang menyusahkan ya Allah, anak-anak yang gak saleh ya Allah, anak-anak yang mengecewakan ya Allah. Jauhkanlah kami dari itu semua ya Allah. Kami tidak kuat ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, jadikanlah pondok kami ini ya Allah pondok yang barakah, pondok yang mengeluarkan para ulama, mengeluarkan para walimu, mengeluarkan orang-orang saleh, orang-orang ikhlas, orang-orang takwa ya Allah. Pondok yang barakah sampai menjelang hari kiamat ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Kamu kami ya Allah, jadikanlah seperti kamu Madinah Munawwarah, laki-lakinya seperti laki-lakinya para sahabat, perempuannya seperti perempuannya para sahabiah, anak-anak yang menyebarkan agamamu di
أمر أولادنا، أتل أمر أمهاتنا، أتل أمر أزواجنا، أتل بقاءنا بطاعتك يا الله. اللهم هؤلاء التلاميذ والتلميذات الذين جاءوا من أنحاء العالم، اللهم تولى تربيتهم، تولى تعليمهم، تولى حفظهم، تولى ترقيتهم، تولى جميع شؤونهم، اجعلهم من العلماء العاملين والأولياء المقربين. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.